teman-teman mahasiswa di mana berada, di pertemuan kali ini akan kita bahas terkait dengan financial position atau laporan posisi keuangan. Di mana di dalam laporan posisi keuangan itu menggambarkan terkait dengan harta kekayaan sebuah perusahaan atau entitas di periode pelaporan. Nah, itu sebuah capaian selama proses aktivitas bisnis yang tercermin tentunya di dalam statement keuangan. Nah, di sini kenapa penting sekali laporan posisi keuangan itu sendiri, karena sebagai sumber informasi utama posisi keuangan entitas, di mana menggambarkan terkait dengan harta kekayaan entitas yang terdiri dari aset. Ketika aset itu dibedakan aset lancar maupun aset tidak lancar. Nah, apa-apa yang dimiliki terkait dengan aset. Lalu terkait dengan liabilitas, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, di mana perusahaan akan memenuhinya ketika kewajiban jangka panjang atau jangka pendek itu jatuh tempo. Kemudian menggambarkan juga terkait dengan ekuitas, terkait dengan modal yang dimiliki entitas. Baik itu nanti kalau kita bicara perusahaan dalam bentuk PT, di mana ekuitasnya itu adalah dari lembar-lembar saham yang beredar. Tentunya ada lembar saham biasa, preferen, dan hibrid campuran, baik ada saham biasa maupun saham preferen. Nah, di sini apa sih manfaat dari laporan posisi keuangan? Nah, di sini untuk mengevaluasi terkait dengan struktur pendanaan. Seperti yang tak sampaikan tadi, bahwa ketika liabilitas itu jatuh tempo, nantinya bagaimana pendanaan yang akan dilakukan oleh entitas. Nah, itu untuk sebagai sebuah bahan evaluasi. Kemudian yang kedua, menganalisis likuiditas pada saat perusahaan membandingkan pos-pos yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Ketika total kewajiban lancar dengan total aset yang dimiliki itu mempunyai perbandingan yang di mana asetnya lebih tinggi dari kewajibannya. Nah, perusahaan pasti mampu nantinya membayar kewajiban jangka pendeknya ketika akan jatuh tempo. Begitu juga ketika akan melihat solvabilitasnya, baik terkait dengan kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dari struktur pendanaan yang ada di dalam entitas itu sendiri atau harta yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, mampu enggak perusahaan melihat atau memenuhi solvabilitasnya. Lalu dari manfaat dan tujuan laporan posisi keuangan adalah menilai fleksibilitas keuangan. Nah, ketika perusahaan memiliki uang di tangan atau kas di perusahaan, akan melakukan aktivitas yang tiba-tiba mengeluarkan keuangan, tentunya ada pendanaan di dalam entitas itu sendiri. Nah, ini manfaat ketika laporan posisi keuangan itu disajikan. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca itu bisa disajikan secara horizontal seperti contoh yang ada di layar di sini ya, di mana Anda memetakan terkait dengan aset lancar. Nah, aset lancar itu terdiri dari apa saja? Ada kas bank, kas di bank, mungkin piutang usaha, persediaan. Nah, lalu membedakan juga terkait dengan aset tetap, ada bangunan, ada kendaraan, dan lain-lain. Sehingga dari aktivanya ketemu total aset atau total aktivanya. Begitu juga ketika kewajiban yang dimiliki entitas terkait dengan kewajiban lancar, ada utang usaha atau pendapatan diterima di muka atau masih memiliki utang gaji. Nah, kemudian modal atau ekuitas itu apakah modal sendiri atau modal dari saham. Nah, tentunya akan disajikan di dalam laporan posisi keuangan itu sendiri. Nah, sehingga di dalam laporan posisi keuangan itu harus menggambarkan nilai yang sama, balance antara total aktiva dan total pasifanya. Nah, begitu juga Anda bisa menyajikan secara vertikal, ya, baik sehingga susunan asetnya di atas, kemudian ke bawah susunan dari kewajiban dan ekuitasnya, seperti yang tercantum di dalam
layar ini. Nah, ini contoh-contoh terkait dengan kerangka atau laporan keuangan yang biasa disajikan oleh perusahaan atau entitas ketika menyajikan laporan keuangan itu sendiri. Baik, ini untuk laporan posisi keuangan. Terima kasih.